Hai, perkenalkan nama saya Liza Amalia dengan nomor sambung F551-19032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Gateway API Microservice. Nah, perlu diketahui, API merupakan application programming interface di mana API ini memiliki fungsi sebagai jembatan antara dua aplikasi untuk saling berkomunikasi. Langsung saja kita masuk kepada materi. Di sini pengertian dari API Microservice Gateway merupakan layanan yang menyediakan antarmuka di mana pengguna dapat mengakses seluruh layanan mikro pada aplikasi yang dituju. Nah, namun layanan mikro yang dapat diakses datanya itu memberikan dukungan kepada SSL dan data, cache, dan sebagainya. Namun, di sini pengguna yang menggunakan API aplikasi tidak bisa mengakses atau menerbitkan atau mempromosikan layanan pada tingkat yang signifikan. Aplikasi itu tidak dapat mempromosikan atau mengedit data-data yang telah disinkronkan oleh penerbit. Nah, selanjutnya di sini API Gateway itu memungkinkan klien untuk menggunakan satu panggilan untuk meminta data yang memungkinkan pengguna menggunakan bandwidth yang efisien. Jadi dengan menggunakan API Microservice Gateway ini, pengguna hanya dapat berpacu pada satu panggilan saja, sehingga kita hanya menggunakan bandwidth yang kecil. Dalam menggunakan API Microservice ini, kita mendapatkan beberapa keuntungan, yakni yang pertama mengisolasi klien dari berbagai aplikasi yang menjadi layanan mikro. Yang kedua yakni mengisolasi klien dari masalah menentukan lokasi contoh layanan. Yang ketiga yakni menyediakan API yang optimal untuk setiap klien. Yang selanjutnya mengurangi jumlah permintaan atau perjalanan pulang pergi, misalnya API Gateway. Yang selanjutnya itu ada memungkinkan klien untuk mengambil data dari berbagai layanan dengan sekali jalan. Di sini klien memungkinkan untuk mengambil data dari berbagai macam layanan dalam sekali permintaan data. Di selanjutnya itu menyederhanakan klien dengan memindahkan logika untuk memanggil beberapa layanan dari klien ke Gateway API. Dan terakhir yakni diterjemahkan dari protokol API yang ramah publik atau yang ramah web public standar ke protokol apapun yang digunakan secara internal. Nah, selanjutnya setelah membahas mengenai keunggulan, di sini kita akan menyebutkan berbagai kelemahan yang didapatkan dari menggunakan API microserver ini. Yang pertama itu adalah pengkonfigurasi perangkat lunak lain di server. Jadi, dalam menggunakan API ini kita perlu melakukan konfigurasi perangkat lunak yang akan kita tuju pada server kita. Dan selanjutnya itu ada risiko kegagalan config itu besar sehingga menyebabkan bug aplikasi dan risiko lainnya. Nah, karena kelemahan pertama telah disebutkan bahwa kita harus melakukan konfigurasi pada server. Nah, pada poin kedua itu disebutkan bahwa risiko kegagalan dari pengkonfigurasi perangkat lunak ini sangat besar sehingga apabila kita melakukan kesalahan itu dapat menyebabkan bug sehingga laptop dapat rusak atau menyebabkan resiko-resiko lainnya yang sangat berdampak pada config yang kita lakukan. Yang ketiga itu adalah server pusat biasanya itu rusak atau mogok sehingga menyebabkan aplikasi kesulitan menjabat dua arah. Nah, dari poin ketiga ini dapat disimpulkan bahwa server pusat itu tidak selamanya itu baik-baik saja. Kadang dia itu mogok, kadang dia rusak, atau kadang dia memiliki masalah dalam pengkonfigurasinya
sehingga menyebabkan klien itu akan mengalami kesulitan dalam mengakses data dan juga akan menyebabkan terakhir server yang digunakan harus mendukung I/O atau input-output asinkron non-pemblokiran karena tanpanya kecepatan dan stabilitas akan terganggu dan gateway API microservice itu akan tersendat. Nah, di sini dalam menggunakan server itu laptop yang dibutuhkan harus mendukung I/O asinkron non-pemblokiran karena dengan I/O tersebut laptop kita akan lebih cepat dan stabil sehingga apabila ada gangguan konfigurasinya kita itu tidak akan terganggu. Yang selanjutnya yakni dalam menangani kegagalan parsial yang disebabkan oleh gateway API microserver, kita dapat menjalankan beberapa solusi, yakni yang pertama memberikan empty value, yang kedua mengandalkan headwide, yang ketiga yakni menggunakan data cache pada pemanggilan data, yang terakhir yakni refresh atau yang biasa kita lakukan ketika data yang diminta itu tidak ditampilkan atau mengalami kegagalan pentransferan data. Nah, adapun fitur utama dari menggunakan API Gateway ini yakni yang pertama authentication dan authorization, yang kedua service discovery integration, yang ketiga response checking, yang selanjutnya rage police, circuit breaker, dan QoS. Selanjutnya rate limiting, throttling, selanjutnya load balance, selanjutnya login, tracing, dan correlation, selanjutnya header, query string, dan claim transformation. Nah, di sini ada beberapa contoh API gateway di beberapa website. Yang terkenal yakni ada GitHub, di mana GitHub sering kita gunakan sebagai tempat untuk mengkode dan mengambil kode. Dan di sini fungsi dari menampilkan beberapa contoh ini ialah kalian dapat mempelajari sehingga nantinya kalian dapat mengevaluasi tampilan website dari menggunakan API Gateway Microserver. Baiklah, untuk penjelasan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.